Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you once. Enjoy your time, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, karena jika kita tidak saling mengenal, maka tidak ada rasa sayang di antara kita. Perkenalkan, nama saya Reni Pawestri dengan NPM 23106310300055 dari Prodi S1 Akuntansi kelas B. Sebelumnya ada alasan tersendiri nih kenapa saya membuat video ini. Ada yang tahu nggak nih apa alasannya? TikTok. Oke, aku spill aja ya. Pembuatan video ini ada dua alasannya. Pertama, salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar literasi digital yang dibimbing oleh Pak Ade Andri. Selain itu, alasan yang kedua, saya juga mau memberikan gambaran seperti apa serunya belajar pengantar literasi digital dan bagaimana proses saya dalam menyelesaikan tugas-tugas literasi digital serta bagaimana saya aktif dan berinteraksi dengan teman-teman dan kelas saya dalam materi pengantar literasi digital. Tanpa berlama-lama, videonya akan saya mulai dan selamat menyaksikan. Sampai bertemu di akhir video. Bye-bye. Kelas B terdapat 30 orang. Di sini, kami akan belajar mengenai pengantar literasi digital yang dibimbing oleh Bapak Ade Andri. Selama kelas, beliau akan menampilkan PowerPoint yang berisi tentang penjelasan yang ringkas dan jelas dipengaruhi oleh visual tersebut. Kami juga akan belajar mengenai peran, fungsi, komponen teknologis tersebut seperti AI, jaringan komputer, jaringan internet, embedded system, dan masih banyak lagi. Kami juga sering diminta untuk melakukan tugas sebagai uji coba kami atas pemahaman materi hari itu. Setelah kelas, biasanya saya melakukan studi kasus ataupun berdiskusi langsung dengan teman saya untuk lebih memahami materi yang sudah dipelajari di kelas. Di sini, saya berdiskusi dengan teman di luar kampus saya. Saya berdiskusi mengapa dia sudah tidak menggunakan flash disk lagi dan lebih memilih Google Drive. Alasannya dikarenakan flash disk lebih mudah rusak dan perawatannya cukup ribet. Tidak semua flash disk dapat digunakan di berbagai perangkat. Kadang ada flash disk khusus yang digunakan oleh perangkat tertentu. Flash disk yang merupakan salah satu perangkat penyimpanan rawan sekali terkena virus sehingga dapat merusak ataupun mengganggu komputer dan laptop yang digunakan. Virus ini disebabkan oleh penggunaan flash disk yang sembarang atau tidak melakukan eject. Menurut saya dan teman saya, kini flash disk yang merupakan salah satu perangkat penyimpanan sudah dialihkan atau berganti menjadi Google Drive ataupun cloud pada perangkat ponsel atau perangkat jaringan masing-masing karena lebih fleksibel dan mudah untuk dalam perawatan. Selain flash disk sebagai komponen perangkat penyimpanan, kami juga berdiskusi tentang perkembangan internet di Indonesia. Dulu, sewaktu saya kecil, saya sulit sekali mengakses internet sehingga saya harus menggunakan modem yang berisi data internet yang telah diisikan sebelumnya. Modem atau modulator memomodulator adalah sebuah perangkat yang membantu komputer untuk berjejaring dengan komputer lainnya. Modulator atau memomodulator tersebut akan mengubah jaringan yang awalnya digital menjadi analog. Namun, modem seringkali mengalami kerusakan dan seringkali tidak terbaca oleh sistem, jadi menghambat dalam pengaksesan informasi melalui internet. Penggunaan modem atau modulator demodulator tidak hanya dapat digunakan pada komputer ataupun laptop. Penggunaan modem bisa dilakukan pada perangkat handphone untuk mengakses internet. Modem biasanya digunakan pada hal-hal terdesak di mana suatu wilayah tersebut tidak memiliki akses internet sehingga memerlukan sambungan internet. Modem disingkat sebagai sebuah benda berukuran kecil, berbentuk persegi panjang ataupun lainnya yang dapat dibawa kemana saja. Saat ini, hampir setiap tempat dan daerah mulai dipasangi oleh tower-tower internet sehingga terdapat berbagai akses internet baik itu 4G maupun 5G. Dan diberikan lagi opsi berupa penggunaan WiFi yang mempermudah dalam pengaksesan internet secara privasi ataupun personal.
Menurut saya, kini penggunaan modem internet sudah digantikan oleh Wi-Fi dan penggunaan internet lainnya. Penggunaan modem internet memberikan kesan internet yang lebih lambat dan tanpa filter, di mana transfer data yang diberikan akan masuk semuanya dalam pencarian kita. Selain itu, saya dan teman saya berlanjut membahas mengenai jaringan komputer, di mana saya diberitahu bahwa jaringan suatu komputer, baik secara kabel maupun nirkabel, tetap memiliki satu server yang sama dengan pemberian data-data nantinya yang sama. Server tersebut sebagai bentuk perintah kepada komputer untuk menjalankan tujuan yang telah dipemrograman sebelumnya, sehingga dapat dijalankan dengan maksimal oleh program tersebut. Biasanya, komputer seperti ini banyak dipakai di pertokoan, seperti swalayan ataupun toko-toko penjualan lainnya, dan juga para bank. Jika suatu server mengalami kerusakan, maka komputer lainnya tidak dapat menerima informasi dari server tersebut. Selain berdiskusi secara langsung, biasanya saya mencari jurnal tambahan untuk mendukung informasi dan menambah pengetahuan saya. Saya mencari berbagai jurnal seperti perangkat jaringan, embedded system, AI, komputer jaringan, penyimpanan perangkat, perkembangan internet pada Google ataupun Google Scholar. Jurnal saya gunakan sebagai penegasan atas informasi yang saya dapat, didukung dengan pernyataan berbagai para ahli. Selain fungsi pendukung, saya menggunakan jurnal sebagai informasi-informasi tambahan yang tidak saya dapatkan di website ataupun buku-buku yang tidak tersedia. Salah satunya pada perkembangan internet. Ada alasan mengapa internet baru muncul di media. Ada 3. Pertama, konvergensi media. Adanya integrasi dari media yang sebelumnya ada. Yang kedua, interaktivitas, yaitu sifat komunikasi dua arah yang bisa dikendalikan oleh pengguna. Dan yang terakhir, ketiga, perubahan perilaku yang menunjukkan adanya perubahan pada pihak khalayak yang disebabkan karena adanya unsur interaktif di antara penggunanya. Untuk embedded system tersendiri, saya menemukan fakta bahwa penerapan dan penggunaan embedded system untuk kontrol jarak jauh telah banyak sekali digunakan dalam berbagai keperluan. Antara lain penelitian yang digunakan untuk alat prediksi curah hujan dengan sensor pencatatan data cuaca dan software embedded system. Dengan hasil dapat memprediksi sebuah hujan dengan rata-rata hujan tersebut. Sedangkan pada jurnal Artificial Intelligence yang saya baca, jurnal ini mencangkup mengenai implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses cepat dan hasil yang maksimal. Proses yang terjadi dalam AI atau Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Pada jurnal perangkat input dan output membahas mengenai input device. Yang pertama adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Contohnya seperti pointer, scanner, dan keyboard. Sedangkan output device dalam pemrosesannya dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk yang lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. Adapun contohnya berupa printer, plotter, dan monitor. Pada jurnal media perangkat penyimpanan membahas mengenai perbandingan HDD dan CCD, di mana dalam sistem berkas diperlukan sebuah media penyimpanan agar dapat file tersebut bisa dibuka kembali. Salah satunya yang sangat unggul saat ini adalah CCD, di mana lebih cepat dalam menulis dan membaca dibandingkan HDD. Akan tetapi di sisi lain, CCD masih cukup terbilang mahal karena keunggulannya dibandingkan HDD. Pada jurnal ini membahas mengenai apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Pihak yang memberikan layanan tersebut disebut peleden atau server. Setelah menelaah jurnal, saya melakukan berbagai pencatatan mengenai poin-poin yang dapat membantu tugas saya. Banyak informasi penting yang saya dapatkan. Saya akan menyebutkan 3 masing-masing dari 7 materi. Yang pertama, pada perkembangan internet dilakukan secara bertahap hingga generasi ke-1 sampai generasi ke-7. Kedua, internet baru memasuki tahap pada tahun 2000 pada komputer generasi ke-5. Yang ketiga,
Internet digunakan pada perbankan pada tahun 1950 dan itu juga digunakan sebagai pencatatan transaksi awal. Salah satu embedded system adalah text mode, namun text mode tidak selamanya dalam bentuk embedded system. Text mode berbeda dengan autocorrect di mana text mode merupakan perangkat sedangkan autocorrect merupakan fitur yang ada pada sebuah perangkat tersebut. Materi AI atau Artificial Intelligence, AI tidak dapat dikategorikan sebagai bahasa pemrograman. Dalam konteks AI, bahasa pemrograman digunakan untuk menulis algoritma, model matematis, dan kode perangkat lunak. AI biasanya beberapa bahasa pemrograman berupa Python, R, Java, dan C++. Pada materi perangkat input dan output dapat dianalogikan bahwa perangkat input seperti mata dan telinga komputer, mereka digunakan untuk memberikan informasi ke komputer. Sedangkan perangkat output atau output devices, perangkat output adalah seperti mulut komputer, mereka digunakan oleh komputer untuk memberitahu apa yang telah dihitung dan diproses. Pada jurnal perangkat penyimpanan menjawab pertanyaan saya mengapa diciptakan bentuk fisik pada perangkat penyimpanan jika ada dalam bentuk software. Dikarenakan adanya perbedaan kapasitas dan performa, kontrol penuh, keamanan data, akses offline dan backup, dan redundansi. Generasi ketujuh komputer diperkirakan akan dalam bentuk kuantum. Ketika saya merasa kesulitan mengenai materi yang dibahas dan kurang mengerti, biasanya itu disebabkan oleh saya tidak bisa tahu atau membayangkan visual yang dimaksud. Sehingga saya terkadang membuka Google ataupun YouTube untuk mendapatkan visual secara gambar ataupun video. Dalam visual ini secara tidak langsung juga dijelaskan bagaimana cara kerjanya, bagaimana bentuknya, dan kadang juga jenis-jenisnya. Hal ini sangat membantu saya, yang utamanya seorang awam mengenai teknologi. Sehingga saya juga dapat mengembangkan pertanyaan dan informasi yang didapat, serta dapat relate antara informasi dari sumber satu dan sumber lainnya pada gambar tersebut. Gambar-gambar yang saya dapatkan akan saya pampang di video seperti gambar pada materi pertama, materi kedua, materi ketiga, materi keempat, materi kelima, materi keenam, dan materi ketujuh. Saya harap dengan cara saya belajar menggunakan sumber-sumber lain dan beberapa gambar serta audio juga dapat membantu para penonton dalam pembelajaran mengenai teknologi. Gambar juga kadang sering saya gunakan sebagai bentuk perkembangan pertanyaan saya. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara kerja suatu sistem tersebut dari sebuah gambar ataupun video yang telah saya hasilkan. Saya menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya dapatkan informasinya dari teman-teman ataupun buku yang saya baca. Dalam materi perkembangan internet, saya mendapatkan informasi mengenai sejarah internet dimulai pada tahun 1960-an, namun pada tahun 1990 internet baru berkembang dan mudah diakses. Kecepatan dan aksesibilitas internet baru ada pada tahun 2000-an, dan perkembangan mobile di seluruh perangkat baru ada pada tahun 2010. Saat ini, internet sudah ada dalam bentuk Internet of Things or IoT adalah perkembangan baru yang menghubungkan perangkat sehari-hari dengan internet untuk meningkatkan keamanan dan privasi. Kedepannya, internet akan berupa jaringan 5G untuk membawa kecepatan internet yang lebih tinggi dan konektivitas yang lebih baik. Internet atau Interconnected Network yang berarti jaringan-jaringan yang saling terhubung. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer dan infrastruktur yang saling terhubung di seluruh dunia. Memungkinkan perangkat komputer untuk mengakses lokasi dalam bentuk komunikasi dan bertukar informasi seperti Internet Protocol. Namun, ChatGPT tidak termasuk dalam internet, dapat dianalogikan sebagai pusat layanan telepon yang terletak di pusat kota pada ChatGPT. Jika Anda ingin bertanya sesuatu atau berbicara dengan seseorang, Anda perlu ke pusat tersebut, namun Anda harus melewati jaringan yang dikategorikan atau dibayangkan sebagai internet untuk sampai ke sana. Setelah Anda tiba di pusat layanan telepon atau ChatGPT, Anda dapat mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Internet saat ini sudah memberikan kemudahan akses, kecepatan yang tinggi, pembagian konten, sosial media, Internet of Things, dan keamanan privasi yang makin meningkat. Ditambah lagi dengan pengaplikasian e-commerce dan pendidikan online dalam perkembangan teknologi.
Ketika berdiskusi dengan ChatGPT, saya terbesit salah satu pertanyaan bahwa perkembangan internet dapat mempengaruhi kehilangan pekerjaan pada seseorang. Hal itu disetujui oleh ChatGPT bahwa landscape pekerjaan telah diubah oleh internet. Seperti beberapa cara, dalam beberapa kasus, pekerjaan tradisional telah berkurang atau tergantikan. Contohnya saja, pengantar surat yang saat ini sudah tidak ada pekerjaannya ataupun sudah tergantikan. Pada materi Embedded System, awalnya saya menanyakan mengenai apa itu perangkat lunak, yaitu berupa bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk menulis, menguji, menjalankan kode komputer tersebut. Perangkat lunak dapat berupa Python, Java, JavaScript, dan Ruby. Lalu saya juga mendapat informasi mengenai bahasa pemrograman adalah sebuah sistem formal yang digunakan untuk memerintah komputer dan perangkat lainnya agar melaksanakan tugas-tugas yang telah diinstruksikan oleh seseorang pengembangan perangkat lunak tersebut. Namun, AI tidak bisa dikategorikan ke dalam bahasa pemrograman. Pengembangan AI termasuk ke dalam Python, R, Java, atau C++. Jadi saat ini AI itu sendiri adalah bidang dalam sebuah ilmu komputer. Salah satu bentuk embedded system adalah text mode. Namun tidak semua text mode tergolong dalam embedded system. Biasanya text mode pada sistem embedded digunakan untuk menampilkan sebuah grafik yang tidak dapat ditampilkan sistem tersebut. Text mode dan autocorrect adalah dua hal yang berbeda. Autocorrect adalah fitur yang digunakan dalam mode teks atau pengeditan teks. Ini biasanya digunakan untuk otomatisasi perbaikan kesalahan penulisan atau ejaan dalam teks. Autocorrect bukanlah mode teks itu sendiri, tetapi fitur yang bekerja dalam mode teks. Mode teks adalah lingkungan di mana Anda mengetik atau mengedit teks tersebut, sedangkan autocorrect adalah salah satu fitur yang dapat mengaktifkan atau nonaktifkan dalam mode tersebut. Pada sistem embedded, mode text biasanya ditemukan pada perangkat elektronik konsumen, seperti mesin cuci, oven makro, mesin ATM, ataupun ponsel, karena mode text tidak memiliki tampilan grafik. Mode text terbatas pada tampilan karakter dan simbol, sehingga tidak dapat menyajikan visualisasi gambar atau grafik yang kompleks. Mode text tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan warna, grafik, dan efek visual yang kompleks. Sehingga mode teks sangat berperan pada interaksi penggunanya. Salah satu contohnya penggunaan mode teks pada layar konsol atau terminal, di mana pengguna dapat memasukkan perintah teks dan menerima output teks sebagai respon. Lalu pada materi Artificial Intelligence atau AI, saya menanyakan bahwa apakah AI dikategorikan sebagai pemrograman? AI sendiri saat ini adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pemahaman bahasa manusia, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Namun, bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai aspek dalam AI. Adapun, bahasa pemrograman yang umumnya digunakan dalam pengembangan AI termasuk ke dalam Python, R, Java, dan C++. Selain itu, pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai aspek AI seperti machine learning yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat sebuah prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu yang kedua ada deep learning untuk melakukan tugas-tugas seperti pengenalan gambar dan bahasa. Dan yang terakhir ada AI chatbot yang berinteraksi dengan manusia, memerlukan pemrograman untuk mengimplementasikan logika percakapan dan pemahaman bahasa algoritma. Bahasa pemrograman seperti Python dan JavaScript sering digunakan dalam pengembangan chatbot. Ada 3 kunci utama dalam pengembangan AI. Pertama, matematika, kedua, algoritma machine learning, dan pemrosesan data. Di AI terdapat sebuah algoritma. Algoritma AI sendiri berasal dari kombinasi dari ilmu, eksperimen, dan iterasi. Yang keempat, saya membahas mengenai perangkat input dan output pada ChatGPT. ChatGPT memberikan informasi mengenai perangkat input dan output adalah perangkat keras hardware yang digunakan dalam komputer dan sistem komputasi untuk menerima data input dan penggunaan atau lingkungan. Dan untuk mengirimkan data yang telah diubah, output, ke penggunanya atau perangkat lain.
Contoh benda yang termasuk ke dalam perangkat input seperti keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, joystick, mikrofon, kamera, dan scanner. Sedangkan untuk perangkat output seperti monitor komputer yang menampilkan sebuah visual, printer yang menampilkan sebuah cetak atau gambar, speaker yang menghasilkan sebuah suara, dan proyektor yang menghasilkan sebuah visual yang lebih besar. Perangkat keras lainnya menghasilkan hasil dari perangkat lunak atau sistem. Ketika melakukan diskusi, saya merasa cukup dibingungkan karena menurut saya kamera termasuk ke dalam perangkat output. Namun, menurut penjelasan ChatGPT, kamera tergolong ke dalam perangkat input karena peran utamanya untuk memasukkan data atau informasi dari dunia fisik ke dalam sistem komputer atau perangkat lain. Walaupun kamera yang dimaksudkan bagi saya adalah kamera Polaroid, kamera tersebut juga tergolong ke dalam perangkat input karena fungsi utamanya sama dengan kamera digital. Dikarenakan peran utama kamera Polaroid adalah mengambil gambar input dan kemudian menghasilkan cetak output yang merupakan salinan fisik dari gambar tersebut. Perangkat input tidak selamanya harus berbentuk fisik yang bisa dilihat ataupun dipegang. Perangkat input dapat berbentuk fisik seperti keyboard, mouse, joystick, ataupun mikrofon. Sedangkan perangkat input yang tidak memerlukan fisik seperti touchscreen, trackpad, stylus, sensor suara, hingga sensor gerak. Dalam tugas pengantar literasi digital mengenai perangkat input dan output, saya mengambil tema joystick. Joystick dikategorikan sebagai perangkat input yang digunakan untuk memberikan masukan atau kendali ke komputer atau perangkat elektronik lainnya. Joystick bekerja dengan cara mengirimkan sinyal yang mengidentifikasi pergerakan dan arah ke perangkat yang menerimanya, dan perangkat tersebut mengelola sinyal tersebut sebagai masukan. Joystick yang merupakan perangkat input mengalami beberapa perkembangan. Awalnya joystick ke dalam sebuah benda yang tergolong analog, lalu bertahap berubah menjadi wireless connectivity di mana koneksi tanpa kabel. Ketiga, terdapat fitur haptic feedback yang memberikan umpan balik fisik kepada penggunanya dalam bentuk getaran ataupun tekanan yang sesuai dengan peristiwa permainan. Lalu berlanjut ke desain ergonomis dan joystick pintar saat ini, di mana memungkinkan mereka terhubung ke perangkat lain seperti ponsel cerdas komputer yang dikonfigurasi ulang untuk berbagai permainan atau aplikasi. Adapun beberapa barang yang tergolong ke dalam perangkat input dan output sekaligus seperti layar sentuh touchscreen, mouse dengan tombol pemadam suara, mikrofon dengan monitor suara, sistem interaktif multi-touch, dan stylus pada tablet grafik. Setelah tuntas menjawab pertanyaan yang ada pada diri saya mengenai perangkat input dan output, saya berlanjut mengenai pembahasan mengenai perangkat media penyimpanan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan, kesimpulan dari perangkat media penyimpanan adalah perangkat ini berperan untuk menyimpan file, program, data, dan konten lainnya sehingga dapat diakses kembali di masa depan. Media penyimpanan dapat berbentuk secara fisik maupun digital, dan mereka memainkan peran yang penting dalam komputer. Contohnya hard drive, solid state drive, USB flash drive, memory card, optional disks seperti CD, DVD, atau Blu-ray, network, attached storage, dan yang terakhir cloud storage. Untuk saya sebagai pengguna Google Drive, ternyata Google Drive adalah salah satu contoh dari layanan cold storage yang termasuk dalam kategori perangkat media penyimpanan. Sedangkan dalam bentuk fisiknya yang pernah saya gunakan adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat portable yang memanfaatkan teknologi flash memory untuk menyimpan data, dan mereka dapat menyimpan berbagai jenis file, dokumen, gambar, video, maupun program. Biasanya, flash disk digunakan untuk membuat cadangan atau backup terhadap data penting, mentransfer file antar perangkat, menyimpan file, menyimpan perangkat lunak portable, dan booting sistem operasi dari flash disk tersebut. Namun saat ini saya rasa flash disk sudah jarang digunakan. Terlebih lagi sudah ada penyimpanan cloud dalam bentuk Google Drive di handphone dan perangkat saya yang memungkinkan penyimpanan data yang terhubung secara online dan memungkinkan akses ke data dari berbagai perangkat. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih nyaman untuk berbagai penyimpanan data. Selain itu, saya merasa penyimpanan internalnya yang lebih besar. Peningkatan kapasitas ini
Membuat seperti solid state drive (SSD) pada laptop dan komputer desktop telah mengurangi ketergantungan pada penyimpanan eksternal. Walau kini sudah ada penyimpanan dalam bentuk software, penyimpanan dalam bentuk hardware juga memiliki peran penting, seperti kapasitas dan performanya, kontrol penuh yang membuat kita lebih privacy dalam penyimpanan data, keamanan data, karena beberapa orang yang lebih nyaman menggunakan hardware lebih bisa menjaga privasi mereka, lalu bisa menggunakan secara akses offline, dan yang terakhir untuk melakukan backup dan redundancy, di mana backup pada hardware lebih cepat dibandingkan backup pada software sehingga lebih efisien. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai komputer jaringan. Dalam berbincang dengan AI, saya mendapatkan beberapa informasi mengenai komputer jaringan. Komputer jaringan adalah komputer yang terhubung ke jaringan komunikasi seperti jaringan lokal, Local Area Network atau LAN, atau jaringan internet yang lebih luas. Komputer jaringan dapat berperan sebagai pengguna akhir atau server dalam konteks jaringan. Sebagai pengguna akhir, komputer ini digunakan oleh individu atau organisasi untuk mengakses sumber daya jaringan seperti file, printer, aplikasi, dan layanan internet. Komputer jaringan dapat beroperasi melalui kabel ataupun nirkabel wireless yang menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. Mereka memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi dan kolaborasi perangkat dalam setiap jaringannya. Sambungan komputer jaringan tidak hanya ada pada LAN atau jaringan yang relatif kecil. Ada juga WAN atau WAN yang mencakup area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan dunia. Selain itu ada Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan yang mencakup area yang lebih besar lagi daripada LAN. Ditambah lagi, sekarang yang serba virtual atau digital membuat terciptanya sebuah VPN adalah jaringan yang menggunakan enkripsi untuk menghubungkan komputer melalui jaringan publik seperti internet dengan cara yang aman. Lalu, dipermudah dengan cold network, yaitu komputer jaringan juga dapat terhubung ke jaringan cold, di mana mereka mengakses sumber daya yang dihosting di pusat data jarak jauh melalui internet. Namun, tidak semua jaringan ternyata memiliki satu kepala atau yang kita sebut dengan server ini. Jaringan dapat bervariasi tergantung pada tujuannya. Server dapat digunakan dalam jaringan kabel dengan kabel fisik seperti Ethernet maupun dalam jaringan nirkabel tanpa kabel seperti jaringan Wi-Fi. Artinya, server dapat beroperasi dalam berbagai jenis jaringan komputer termasuk kabel dan nirkabel. Di tengah teknologi yang terus berkembang saat ini, saya bertanya, mengapa komputer masih tetap dibutuhkan padahal kita sudah memiliki laptop yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga memudahkan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan di mana saja. Selain itu, beberapa program atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh komputer saat ini sudah didukung oleh laptop dengan penyimpanan yang lebih banyak serta aksesibilitas yang lebih mudah dan pengaksesan informasi yang lebih cepat. Ternyata penggunaan jaringan komputer masih memiliki keunggulan lebih daripada laptop. Pertama ada kolaborasi. Jaringan memfasilitasi kolaborasi antar pengguna. Mereka dapat berbagi berkas, berkomunikasi melalui email dan pesan instan. Selain itu ada pemantauan dan manajemen. Jaringan memungkinkan admin jaringan untuk memantau dan mengelola perangkat SDA-nya. Selain itu, keamanan jaringan memungkinkan untuk mengimplementasi lapisan keamanan yang memungkinkan perlindungan dan kontrol akses jaringan. Kedepannya, jaringan komputer akan digantikan dengan komputasi kuantum yang menggunakan qubit yang memungkinkan ada di berbagai keadaan. Selain saya mengakses informasi melalui media sosial dan internet, saya mendapatkan informasi-informasi tambahan di perpustakaan kampus saya berada. Contohnya pada buku Artificial Intelligence,
perangkat komputer, lalu peran komputer, penggunaan komputerisasi kuantum ke depannya, dan masih banyak lagi. Informasi-informasi yang saya dapat dari buku yang saya pinjam mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi saya. Selain itu, saya dapat membandingkan informasi tersebut dengan keadaan sekarang karena umumnya buku-buku yang saya dapatkan berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Halo, gimana nih? Seru banget kan bagaimana cara aku belajar di kelas, berinteraksi dengan teman-teman, serta bagaimana cara aku ingin memenuhi rasa ingin tahu aku, memperdalam mengenai materi tersebut melalui berbagai sumber seperti jurnal, AI, lalu buku-buku. Selanjutnya, dengan cara seperti itu, saya mampu memenuhi setiap tugas saya yang diberikan sebagai berikut. Maka, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan ataupun memberikan hasil akhir mengenai isi-isi setiap tugas yang saya kerjakan. Internet yang sudah ada pada tahun 1950-an, 40 tahun kemudian baru membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, dan panggilan telepon. Dikarenakan adanya pemicu konsep komunikasi data, transmisi data antara lain dua tempat yang berbeda yang terhubung melalui beberapa jenis elektromagnetik seperti radio, kabel, dan listrik. Adapun jaringan-jaringan pelopor internet seperti ARPANET, NPL, jaringan Merit, Siledes, dan jaringan X25. Saat ini, internet sebagai kebutuhan pokok. Tahun 2015 ada 88 juta pengguna internet. Sempat ada penggabungan jaringan dan penciptaan internet pada tahun 1973 sampai 1990 yang diusung oleh Robert E. Kahn dan dibantu rekannya Vinton Cerf dari Stanford University. Intinya dalam penggabungan tersebut adanya perbedaan antara protokol jaringan yang disembunyikan dengan menggunakan protokol internet network umum dan bukan jaringan yang bertanggung jawab untuk keandalan seperti dalam ARPANET, tetapi host yang bertanggung jawab. Berikut salah satu video mengenai internet. Teknologi industri dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu semua butuh satu hal, kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Menurut HIT tahun 2003, embedded system tidak dapat diubah atau ditambah lagi, maka umumnya embedded system hanya dibuat untuk tujuan khusus dan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu tertentu. Tujuan embedded system adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan hanya pada bidang tersebut, sehingga cara kerja embedded system hanyalah tunggal atau spesifik, tidak bisa merangkap pekerjaan lainnya walau kadang pekerjaan tersebut dikategorikan serupa. Dalam embedded system terdapat 3 komponen penting, yaitu hardware berupa komponen yang terlihat secara mata atau benda yang dapat dirasakan manusia, software sebagai otak dari kecerdasan benda tersebut, dan yang terakhir sistem operasi yang dapat diibaratkan sebagai raga benda tersebut. Tugasnya hampir sama dengan software, tapi skalanya yang berbeda. Sistem operasi akan menangani semua komponen. Sistem embedded system diperuntukkan untuk efisiensi daya, ukuran yang kecil, dan fokus pada tugas tertentu. Mereka sering memiliki perangkat keras yang khusus dan menggunakan sistem operasi yang ringan. Pengembangan sistem tertanam memerlukan pemahaman mendalam tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan spesifikasi tugas yang dikerjakan. Contohnya saja, Nick Woodman adalah seorang pengusaha dari pendiri sebuah GoPro. Kamera GoPro dirancang untuk digunakan dalam berbagai situasi, petualangan, dan olahraga ekstrim biasanya, yang memungkinkan penggunanya untuk merekam gambar dan video berkualitas tinggi dari sudut pandang yang unik. Selaras dengan pernyataan bahwa perangkat elektronik, terutama dalam embedded system yang menjadi tulang punggung teknologi modern, terus berkembang untuk menciptakan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Dalam perkembangannya, sistem tertahan terus berkembang dalam bentuk teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan seperti Artificial Intelligence ataupun AI. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa embedded system ingin mencapai kendali dan otomatisasi dalam industri. Design.
In the next part of the video, we're covering everything to do with the embedded design process. Artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, dengan cara membuat keputusan dan menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Artificial intelligence bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam perbuatan produk atau dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi tanpa adanya pengawasan. Kelebihan dari AI yaitu lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan untuk mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain yang membutuhkan, dapat didokumentasikan, cara kerjanya lebih cepat, hasil yang lebih baik dan pastinya lebih murah. Namun bukan berarti AI menjadi hal yang sempurna. Ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence, yaitu kreatif. Kreatif hanya ada pada manusia yang memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan kecerdasan buatan hanya menambah pengetahuan dan dilakukan secara sistem, lalu memungkinkan orang menggunakan pengalaman secara langsung. Yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan AI secara terbatas. Sistem kecerdasan buatan saat ini tidak hanya pada AI, tapi juga ditanamkan pada robot-robot. Salah satunya ada sebutan jaringan neural, ada jaringan pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron yang memproses informasi dengan menanggapi maksud eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Dalam AI terdapat penggunaan algoritma-algoritma yang membantu dalam pemahaman masalah, kumpulan data, pemilihan algoritma yang tepat, pelatihan model, validasi dan evaluasi, optimisasi, implementasi dan integrasi, serta pemeliharaan dan perbaikan. Namun, AI tidak selalu cerdas karena AI beroperasi berdasarkan pemrograman dan algoritma yang diciptakan oleh manusia. A technology that's making waves in the field of artificial intelligence. Alat input atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Input dapat berupa sinyal input dan maintenance input. Sinyal input adalah energi yang akan diolah oleh sistem, sedangkan maintenance input adalah energi yang akan digunakan untuk mengelola sistem sinyal tersebut. Sehingga alat input selain untuk memasukkan data juga untuk memasukkan sebuah program. Ada beberapa alat input yang memiliki fungsi ganda. Hal ini disebut dengan terminal. Terminal dapat digolongkan menjadi 3, non-intelligence terminal, smart terminal, dan intelligence terminal. Non-intelligence terminal terbatas hanya berfungsi sebagai alat pemasukan input dan penampilan output saja. Sedangkan smart terminal mempunyai satu mikroprosesor dan beberapa internal memori di dalamnya. Untuk intelligence terminal disebut dengan nama logic terminal atau programmer terminal karena dapat diprogram oleh pemakaian komputer. Teruntuk perangkat output atau output device digolongkan ke dalam 4 macam bentuk, yaitu tulisan seperti huruf, angka, dan kata, image seperti gambar dan grafik, yang ketiga suara dalam bentuk musik dan omongan, dan yang terakhir keempat, bentuk yang dapat dibaca oleh manusia dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. 3 golongan pertama adalah output yang dapat dipergunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan keempat biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya atau sebagai input untuk komputer yang lain. Perangkat output device atau output unit dapat berbentuk seperti hard copy device, berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan, kata, angka, dan sebagainya, serta image, grafik atau gambar, dan media hard keras, seperti misalnya dalam kertas atau film. Yang kedua, soft copy device, berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, kata, karakter khusus pada simbol-simbol lain, image berupa grafik atau gambar, dan media soft lunak yang berupa sinyal elektronik. Dalam input device, contohnya ada alat input langsung seperti keyboard, scanner, mouse, touchscreen, dan light pen. Sedangkan untuk yang tidak langsungnya berupa K2 card, K2 tab, dan K2 disk. Sedangkan contoh output device atau hard copy perlu digarisbawahi bahwa sifatnya permanen atau lebih portable, dapat dilepas dan dibawa kemana saja. Alat output hard copy device
Yang umumnya dipergunakan adalah printer yang digolongkan ke dalam dua kategori impact printer dan non-impact printer. Alat output hard copy device yang lainnya adalah plotter dan komputer output to microfilm. Sedangkan soft copy device dapat berupa video display, flat, panel, dan speaker. Drive device yang mempergunakan media disk magnetik adalah disk drive, yang menggunakan media tape magnetik adalah tape drive. Dalam penugasan, saya mengambil contohnya berupa joystick yang termasuk ke dalam perangkat input. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binarnya. Selanjutnya, keyboard prosesor ini mengirimkan sinyal kepada RAM. Sementara itu, keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk kepada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal masuk ke prosesor. Pada CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Pertama-tama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara. Yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Kembali lagi ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Setelah dari prosesor, proses dilanjutkan ke cache lalu ke chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian bahasa binar inputan telah berubah menjadi huruf Y atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu kembali ke chip ROM BIOS, kemudian masuk ke RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang sudah dimasukkan. Media perangkat penyimpanan adalah media perangkat fisik atau media yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data komputer. Media ini berfungsi untuk tempat sebagai file, dokumen, gambar, video, program, dan perangkat lunak. Contohnya seperti hard drive merupakan media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Biasanya tersedia dalam berbagai kapasitas dan cocok untuk menyimpan data dalam data ukuran besar. Lalu ada solid state drive merupakan media penyimpanan berbasis sirkuit terpadu yang tidak memiliki komponen bergerak. Biasanya lebih cepat daripada hard drive. Umumnya digunakan dalam bentuk laptop, desktop, dan server. Berlanjut ada kartu memori, digunakan dalam perangkat portable seperti kamera digital, ponsel cerdas, dan tablet. Dari berbagai opsi tersebut, saya pernah menggunakan 2 di antaranya, yaitu USB flash drive, merupakan media penyimpanan portable yang dapat dihubungkan ke komputer melalui port USB. USB flash drive sering digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dan memiliki kapasitas yang bervariasi. Dulu saya memiliki yang berkapasitas 4 GB dan 32 GB. Lalu yang kedua, saya pernah menggunakan CD atau DVD sebagai media penyimpanan. Biasanya harus menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk memindahkan suatu file berbentuk musik ataupun film atau video. Kini saya menggunakan penyimpanan data yang tidak berbasis perangkat keras lokal, melainkan disimpan di server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet seperti contohnya Google Drive. Saya rasa perkembangan dari perangkat media penyimpanan adalah hal yang wajar karena manusia memerlukan ruang yang lebih setiap saatnya. Salah satunya adalah kapasitas yang semakin besar.
Media penyimpanan seperti hard drive dan SSD telah meningkatkan kapasitas penyimpanan mereka lebih signifikan. Lalu pastinya ada kecepatan akses yang jauh lebih tinggi. Ketiga ada miniaturisasi, yaitu media penyimpanan semakin kecil dan lebih portable. Lalu ada konvergensi media, yaitu perkembangan media penyimpanan telah menyebabkan konvergensi berbagai jenis media. Contohnya perangkat penyimpanan eksternal seringkali memiliki kemampuan untuk menyimpan data berbagai format seperti foto, video, ataupun dokumen. Lalu ditambah lagi dengan pastinya penurunan harga. Harga per gigabyte-nya penyimpanan telah menurun secara signifikan sehingga dapat dijangkau oleh semua orang. YouTube channel. The first supercomputer, Cray 1, had a computer storage of 8.39 megabytes, and this tiny device can store nearly 64,000 times his data and can store it for a decade without electricity. So, how does this work? First, we'll see how the data is stored. Suppose there is a container that can store electrons. If currents pass, it stores electrons and means 0. If not, it's empty and means 1. If we head over to the drive, every USB has 5 key components that are essential for its functioning. The outer cover, which protects the internal circuitry and prevents it from getting any damage. Connector plug, the front part of the USB stick that plugs into the device. This USB drive has a USB-A connector. NAND flash memory chip. All of your files and data are stored here. Controller chip. This acts as an intermediate to help the USB drive communicate with the device it plugged into. Crystal oscillator. It works like a tiny clock inside a USB drive. Now, let's dive into the NAND flash memory chip. It is made of billions of tiny floating gate MOSFET transistors that store charge and thus enable data storage. The floating gate MOSFET is made of 2 gates. One is known as a floating gate, and the other is a control gate. Both are separated by dielectric material. The control gate is responsible for producing an electric field that attracts or repels the electrons. The floating gate acts as a container. It traps the electron, and the flash memory works by adding or removing an electron from the floating gate. When an electron is present in the floating gate, it means 0, and when absent, it means 1. But how do we know if the electron is present in the floating gate MOSFET or not? Or how do we read the data? Well, when an electron is present, the threshold voltage is increased. Hence the current cannot flow through the substrate, and the bit states a 0. When an electron is absent, the current flows through the transistor, and the bit states a 1. This is how it reads the data. But how does it write the data? To store electrons, a relatively high voltage is applied across the transistor, which increases the velocity of electrons, and the electric field from the control gate traps electrons in the floating gates. To remove the electrons, the right amount of voltage is applied, when the electric field from the control gate pushes the electrons from the floating gate into the substrate. Writing and erasing have a destructive effect on flash memory cell. Thousands of these floating gates MOSFET transistors are arranged as a page. Then pages are stacked to form a block. Multiple blocks are used to read and write data simultaneously. Billions of these blocks make the NAND memory chip that stores thousands of your photos, videos, and songs. Jaringan komputer dapat digambarkan sebagai 2 buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data. Dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Terdapat beberapa jenis klasifikasi menurut cangkupan areanya pada jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jangka yang relatif pendek, biasanya gedung sekolah, kantor, dan rumah. Penggunaan LAN dapat berupa Ethernet dan token ring, tapi ada juga LAN yang digunakan sebagai teknologi jaringan wireless nirkabel berbentuk Wi-Fi. Lalu yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari kota ke kota lain. Jika LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka MAN akan digunakan karena cangkupannya lebih besar daripada LAN. Namun, Metropolitan Area Network ini memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas untuk penghubung antar jaringan komputer. Lalu ada WAN atau Wide Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas menggunakan peralatan yang super canggih. Skalanya dapat berupa perbedaan jarak antara negara satu dengan negara lainnya, bahkan bisa juga benua. Ada pula selain konektivitasnya, ada juga topologi jaringan, terbagi menjadi topologi bus,
Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisinya, dan menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Lalu berlanjut ada topologi ring, adalah topologi jaringan yang rangkaian membentuk cincin dan berupa titik-titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung kedua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Ketiga ada topologi star, adalah topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat switch dari setiap komputer yang terhubung. Ada pula topologi mesh, di mana topologi dan jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak dan tidak teratur. Topologi tree adalah topologi hierarki atau bertingkat yang koneksinya menggunakan media switch. Melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras seperti printer, CD-ROM, dan perangkat keras lainnya. Setelah mengenal apa itu jaringan komputer, kita mundur sedikit bagaimana sih cara manusia mengirim data ke komputer lain sebelum adanya jaringan komputer. Jadi, ketika belum ditemukannya jaringan komputer, pengiriman data sangatlah rumit dan banyak menghabiskan waktu. Contohnya seperti berikut. Saat seseorang ingin mengirim data, diharuskan mengirim data secara manual ke komputer lain. Sebelum mengirim secara manual data tersebut, kita memerlukan media penyimpanan seperti flash disk, CD, atau disket untuk menyimpan terlebih dahulu data-data yang akan kita kirim ataupun diminta oleh komputer lain. Hal ini tentunya sangat tidak efisien karena banyak menghabiskan waktu, memerlukan media penyimpanan, dan juga banyak menguras tenaga. Ini adalah contoh nyata dari sebelum adanya jaringan komputer. Kita memanfaatkan media surat untuk saling berkomunikasi, dan juga kantor pos sebagai jasa ekspedisi atau perantara untuk pengiriman surat tersebut. Nah, bagaimana ketika sudah ditemukannya jaringan komputer? Ketika adanya jaringan komputer, tidak perlu lagi mengirim data menggunakan media penyimpanan dan juga tidak membuang waktu dan tenaga. Saat ini, pengiriman data bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan ada jaringan komputer. Pastinya tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan. Bagaimana? Mudah bukan? Karena ada jaringan komputer ini, kita dapat terhubung ke semua orang dari berbagai belahan dunia. Bisa dilihat, contoh nyata dari sesudah ada jaringan komputer, ketika ada suatu kejadian di sebuah negara lain, misalkan di negara Amerika, ada berita tentang virus COVID-19. Sudah sampai di akhir video. Saya berterima kasih atas apresiasinya dan dukungan dalam bentuk menonton video saya. Selain itu, saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi dan pengucapan ataupun menyinggung pihak-pihak lain. Untuk lebih lanjutnya, setiap sumber akan saya cantumkan di akhir ataupun di bagian-bagian video. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu lagi.